Bismillahirrahmanirrahim. Man yujaddidu dinahu, seseorang yang akan memperbaharui din ini. Itu yang disebut dengan istilah mujaddid. Ya, mujaddid itu seorang yang memperbaharui agama. Dan pengertian memperbaharui tentunya jangan salah paham ya. Bukan memperbaharui dalam arti bikin bidah-bidah, bukan. Tapi memperbaharui maknawi, memperbaharui mentalitas umat ini untuk kembali menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi soal mujaddid ini rumit kita membicarakannya. Kenapa? Karena para ulama pun itu hanya menempatkan kesepakatan pada mujaddid di abad pertama dan abad kedua saja. Ya, di antaranya yaitu Umar bin Abdul Aziz ya, radhiyallahu anhu, ya, cicitnya Umar bin Khattab itu dianggap sebagai mujaddid di abad pertama, ya kan? Nah, di abad kedua pun sudah mulai terjadi perbedaan pendapat. Ada yang bilang pimpinan mazhab Imam Malik, ada yang bilang Imam Syafi'i, gitu, ya kan? Nah, apalagi makin kesini makin rumit, gitu. Jadi kita tidak bisa memastikan mujaddid itu siapa, ya, pada masa dari waktu ke waktu, begitu. Nah, cuman kalau di dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, penulisnya yaitu Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad hafizahullah, beliau punya dugaan kuat ya bahwa mujaddid berikutnya yang kita nantikan tidak lain adalah Al-Mahdi. Kenapa? Karena situasi kerusakan dunia itu kelasnya sudah kelas dunia, kelas global gitu loh. Kerusakan sekarang ini bukan kelas level nasional negeri tertentu, level lokal atau level regional ya, daerah tertentu, tidak, tapi udah seluruh dunia ini sudah kacau balau sekarang ini. Sehingga yang pantas menjadi mujaddid adalah seorang mujaddid yang dijamin sama Nabi menjadi pemimpin umat ini yang juga skalanya skala global gitu. Dan itu tidak lain, yang paling pantas adalah Al-Mahdi gitu. Makanya bunyi hadisnya kan ubashirukum bil mahdiyyi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil fayamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman. Yang artinya, ku kabarkan berita gembira, diutusnya Al-Mahdi ke tengah-tengah umatku pada saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi, banyak gempa berlangsung, dan Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kezoliman. Nah, sekarang kita hidup di babak keempat ini, kita nggak bisa pungkiri kezoliman itu sudah merata di mana-mana sekarang. Nah, karenanya ini terkait dengan pertanyaan yang kedua, bahkan yang ketiga nanti ya. Kita tahu di media massa, di social media ya, bukan media massa ya, media massa cenderung media resmi kan, tapi kalau di social media itu beredar kalimat yang terkenal sekali sekarang, most people of the world stand with Palestine. Kebanyakan rakyat dunia berpihak pada Palestina, and most governments of the world stand with Israel. Dan kebanyakan pemerintahan dunia berpihak pada Israel. Dan ini tanpa kecuali, kita nggak hanya bicara pemerintahan barat kafir saja, pemerintahan negeri-negeri Arab, bahkan negeri Muslim pun demikian kan sekarang gitu. Kalaupun mereka nggak terang-terangan ngebela Israel, tapi diam-diam ngebela Israel gitu. Dan yang pasti nggak terang-terangan ngebela Palestina. Mana ada negeri Muslim yang pemimpinnya, pemerintahannya terang-terangan ngirim bantuan senjata ke Palestina? Nggak ada kan? Kenapa mereka demikian? Karena mereka terbelenggu oleh siapa? Oleh yang pemimpin dunia sekarang. Nah, pemimpin dunia sekarang siapa? Pihak Yahudi dan semua sekutu Yahudi, mereka yang memimpin dunia sekarang. Sementara Israel yang zalim justru sebaliknya, begitu teriak-teriak minta bantuan, sekutunya Amerika, Inggris, Prancis, without a shadow of doubt, tanpa keraguan sedikit pun, ngirim senjata, ngirim pasukan, ya kan? Terang-terangan. Kan hina sekali kita umat Islam ini, pemerintahannya ya, gitu. Tapi kalau rakyatnya sih Masya Allah, rakyat dunia sekarang itu berpihak pada Palestina luar biasa, termasuk di Barat sekalipun. Ya, di Barat itu sampai hari ini yang namanya demo-demo pro Palestina itu luar biasa Pak ramainya. Gitu. Bahkan di Barat itu sekarang bermunculan orang-orang yang tadinya tentara Israel tobat gitu loh. Setelah dia ngelihat dari jauh, dia udah nggak tinggal di Israel lagi, dia bisa ngelihat akhirnya. Itu dia sadar gitu. Oh iya ya, ini nggak benar, nih apartheid ini.
Israel ini genosida ini gitu. Nah, jadi alhamdulillah kan gitu. Nah, jadi kalau kita kembali kepada masalah ini, sekarang memang semua pemerintahan dunia itu malu-malu kucing ngebelain Palestina dan melawan Israel. Nah, terus kenapa kok justru yang kelihatannya membela Palestina, yang kelihatannya melawan Israel terang-terangan adalah Syiah. Yaman Syiah, Hizbullah Lebanon Selatan itu Syiah, Iran itu jelas Syiah, ya kan? Jawabannya sederhana, Pak. Jawabannya adalah cari panggung, gitu loh. Syiah itu cari panggung. Dan tidak mungkin Abu Ubaidah ngomong begitu, nggak mungkin. Abu Ubaidah ngomongnya apa? Kalau di dalam pidato-pidatonya, terima kasih kepada Yaman, terima kasih kepada Hizbullah, terima kasih kepada Iran, ya kan? Gitu. Kenapa? Ya karena itu adab. Cuma kita paham, Pak, bahwa yang namanya Syiah Rafidah, ya, Rafidah itu kan kerjanya mengkafirkan Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat mulia, mencela istri-istri Nabi, ya kan? Anaknya Abu Bakar, anaknya Umar dicela sama Rafidah. Bagaimana mungkin kita dengan mereka akan satu barisan? Nggak mungkin, Pak. Jadi mereka melakukan ini adalah sebuah panggung, cari pamor begitu di mata dunia Islam khususnya, begitu. Ya, nanti cepat atau lambat akan tersingkap juga. Gitu. Makanya kalau kita pelajari ilmu akhir zaman, kan pertanyaan besar, Pak. Kok Dajjal nanti terakhir ketika dia akan mati, si Dajjal dibunuh sama Isa alaihissalam, kok dia justru ngerahin pasukan 70.000 Yahudi dari mana? Dari Asbahan. Asbahan tuh di mana? Isfahan tuh di mana? Di Iran. Itu. Ya. Iran kan tempatnya bercokolnya Rafidah. Begitu. Dan Anda perlu tahu ya, di ibu kota Iran yang namanya Teheran itu, cari deh masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak ada satu pun. Orang Indonesia kalau ada di Teheran pas hari Jumat di Iran, ya kan, itu mau sholat Jumat kemana? Ke KBRI, satu-satunya tempat sholat Jumat yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu. Tapi nggak ada di kota Teheran, nggak ada masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebaliknya di Teheran sinagog bisa ditemukan. Ya karena memang Rafidah bikinan siapa sih? Bikinan Syiah kan? Tokohnya namanya Abdullah bin Saba, Yahudi dari Yaman, ya kan? Yang muncul di zaman Khalifah Utsman bin Affan, menyebarluaskan hoaks, ya kan? Hoaks besar bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebelum wafat punya wasiat kepada Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan dirinya setelah wafat. Ternyata yang menggantikan Abu Bakar, berarti Abu Bakar itu pengkhianat, dia kafir, ya kan? Habis itu Umar bin Khattab, berarti Umar bin Khattab pengkhianat, mestinya Ali jadi penggantinya, ya, tapi Umar naik. Nah sekarang Utsman lagi mimpin ya, Utsman ini pengkhianat gitu. Ayo kita kepung rumahnya, dikepung rumahnya, dibunuh, kan begitu. Nah jadi kita punya cadangan sikap terhadap mereka seperti demikian. Karena apa? Karena pada hakikatnya memang beda antara kita dengan mereka, begitu. Dan pihak Hamas, pihak Al-Qassam tidak mungkin mencela mereka, nggak mungkin. Tapi mereka paham. Makanya dulu pernah petinggi Iran menawarkan kepada petinggi Hamas, ya, untuk bikin rumah sakit terbesar di Gaza. Tapi syaratnya kasih nama rumah sakit itu Rumah Sakit Imam Khomeini. Ditolak sama Hamas karena Hamas tahu ini propaganda, begitu. Jelas ya? Nah, terus yang terakhir, pertanyaan terakhir, kenapa nggak ada pemimpin dari negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terang-terangan membela? Ya karena tadi terbelenggu semua, terpasung semua gitu loh oleh pihak sekutu Yahudi di dunia hari ini, begitu. Nah, tapi percayalah bahwa ini tidak akan berlangsung terus seperti demikian sampai Allah Ta'ala menghadirkan Al-Mujaddid tadi yang Anda sebut-sebut itu, ya kan, Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi sudah muncul, bahkan dalam hadisnya disebutkan Al-Mahdi itu ketika muncul pertama kali yang dia bebaskan itu negeri-negeri kaum muslimin, ya, tagzuna jaziratul Arab fayaftahuhallah, ya, kalian akan perangi jazirah Arab, semenanjung Arab, dan Allah akan beri kalian kemampuan mentaklukkan jazirah Arab. Jazirah Arab tuh siapa? Kerajaan Arab Saudi, Yaman, Oman, Qatar, ya, Kuwait, Uni Arab Emirat, ya kan, Bahrain, ya kan, itu semua tuh akan dibebaskan sama Al-Mahdi. Dan saya punya keyakinan kuat kalau Al-Mahdi muncul, maka angkatan bersenjata di berbagai negara itu pun tiba-tiba akan terbelah, Pak. Sebagian langsung baiat sama Al-Mahdi karena mereka muslim kan, mereka juga baca dong hadis-hadis tentang kemunculan sang pemimpin.
Gitu. Sehingga nanti akan ada negeri mungkin kayak kotor gitu, seluruh angkatan bersenjatanya langsung gabung sama Al-Mahdi, sehingga kotor nggak perlu dilawan, nggak perlu diperangi, langsung gabung aja. Karena selama ini yang paling rada-rada mending lah ngebela Palestina kan gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, seperti itu ya situasi kita. Nah, karenanya marilah kita terus berjalan ya, sambil kalau bahasa saya kan, saya udah membahas juga nubuah perang akhir zaman, sudah saya bahas di sini ya. Sudah kan? Saya bahas. Nah, dalam pembahasan itu kan saya bilang kalau asumsinya bahwasanya Syekh Ahmad Yasin benar ucapannya, prediksi kehancuran Israel pada tahun 2027 yang berarti tinggal 3 tahun lagi, berarti apa yang dikatakan Al-Mubayyad juga asumsinya menjadi benar. Apa? Al-Mubayyad mengatakan hancurnya negara Israel itu oleh kekuatan aliansi muslimin dengan Rum, muslimin dengan Eropa Nasrani, dan itu ada hadisnya ya. Kalian bersama mereka, kalian umat Islam bersama Eropa Nasrani akan memerangi musuh di belakang kalian. Itu satu hadis. Hadis yang lain, musuh di belakang mereka. Jadi musuh ini di belakang umat Islam, di belakang Eropa Nasrani. Nah, siapa yang sekarang di belakang Eropa Nasrani dan di belakang umat Islam? Ya, Yahudi kan? Gitu. Nah, jadi sampai titik tertentu akan ada kesadaran bersama, kita harus lawan ini pihak yang di belakang kita ngegandulin kita terus, bahkan ngatur-ngatur kita. Gitu. Nah, cuma masalahnya adalah aliansi itu akhirnya pecah kongsi. Kenapa? Karena kemudian ya ada tentara Nasrani Rum yang setelah menang lawan Israel ya dalam perjalanan pulang ngeklaim ya salib telah menang. Ya marahlah kaum muslimin. Akhirnya pecah kongsi dan akhirnya malah terjadi malhamah kubro, perang besar antara kaum muslimin dengan Nasrani. Nah, jadi yang ingin saya katakan adalah jika ini benar, berarti sebelum 2027 akan ada aliansi tersebut. Dan sebelum aliansi tersebut terjadi, nggak mungkin aliansi itu terjadi tanpa ada kejelasan siapa pemimpin umat Islamnya. Yang berarti Al-Mahdi sudah muncul. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau memang Al-Mahdi sudah dekat jadwal kemunculannya, terus apa persiapan kita? That's the big question kan? Gitu. Karena jangan sampai dong the certified leader, pemimpin yang tersertifikasi dari Nabi SAW, Al-Mahdi, udah mau muncul, ya kan? Kita bukannya nyiapkan diri untuk bisa bergabung dengan dia, berbaiat dengan dia, hijrah dan berbaiat pada Al-Mahdi, tapi kita sibuk ngurusin uncertified leaders, pemimpin yang nggak ada sertifikasinya. Terus saja kita ribut, ngomongin siapa nih calon pemimpin kita yang paling pantas. Bukan soal pemimpinnya, Pak, soal sistem kepemimpinannya, itu yang mesti dievaluasi, bukan sosoknya. Kalau bicara sosok mah siapapun mungkin. Cuman yang jadi masalah adalah setelah sosok itu berada di situ karena sistem kepemimpinannya nggak sesuai dengan Quran dan Sunnah, mana mungkin dia bisa menyelesaikan perkara sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Makanya jauh lebih penting kita menyiapkan diri karena the certified leader is very close to come. Udah sangat dekat jadwal kemunculannya. Ya, jangan sampai akhirnya kita nggak bisa jalankan perintah Nabi. Perintah Nabi apa? Fa idza ra'aitumuhu fabayyuhu walau habban 'ala thalji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Ya, bila kalian sudah melihat kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju karena dialah khalifatullah al-mahdi. Nah, kita nggak tahu Pak Al-Mahdi munculnya kapan, tapi saya termasuk orang yang sangka baik kepada Allah, mudah-mudahan jadwalnya nggak lama lagi. Gitu. Nah, kalau itu nggak lama lagi, berarti sudahkah kita siap? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk tiba-tiba harus hijrah baiat kepada Al-Mahdi? Ya, saya kira itu yang paling penting dari pertanyaannya Bapak ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Di mana Nabi SAW bersabda di hadapan seorang sahabat bernama Abdullah bin Hawalah, ibnu Hawalah. Kata Nabi, ketika khilafah sudah berdiri di Syam, maka akan muncul jundun bil Syam, jundun bil Irak, wa jundun bil Yaman. Akan muncul pasukan di Syam, pasukan di Irak, dan pasukan di Yaman. Terus Ibnu Hawalah bertanya, ya Rasulullah, andaikan aku hidup di masa itu, pilihkanlah untuk aku sepatutnya bergabung kepada yang mana? Kata Nabi, alaikum bis Syam, hendaknya kalian gabung dengan yang di Syam. Kalau nggak bisa, gabunglah dengan yang di Yaman, kata Nabi. Tapi Nabi nggak sebut-sebut yang Irak. Begitu. Nah, jadi artinya apa? Artinya memang hadis-hadis tentang Yaman sebagai sesuatu tempat munculnya kekuatan umat Islam itu benar hadisnya. Cuma pertanyaan besarnya, apakah hadis itu berkenaan dengan situasi kita sekarang? Atau belum waktunya? Karena apa? Karena Yaman ini semenjak dikuasai sama Syiah, jadi perlu Anda ketahui, Yaman ini sebenarnya dari dulu dia adalah masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah
yang minoritas ada Syiah namanya Syiah Zaidiyah. Dan Syiah Zaidiyah adalah jenis Syiah yang paling akrab dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena Syiah Zaidiyah itu nggak sampai mengkafirkan para sahabat, nggak sampai mencela istri-istri Nabi. Cuma bedanya dengan kita, mereka lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib daripada Abu Bakar, Umar, Utsman. Paham? Tapi nggak sampai mengkafirkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Nah, cuma problemanya itu dulu. Sedangkan Yaman yang sekarang ada yang namanya kelompok Houthi muncul. Nah, Houthi ini akrab dengan Iran, gitu. Dan sejak mereka ya menjadi akrab dengan Iran, mereka melakukan kudeta terhadap pemerintahan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Yaman, sehingga Yaman itu terkooptasi oleh Syiah yang versi Rafidhah, versinya Iran, gitu. Nah, sekarang ini yang berkuasa di Yaman ini Syiahnya Syiah Rafidhah. Dan mereka ini semenjak berkuasa, itu yang namanya pusat-pusat kegiatan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dibredel, Pak. Dibredel. Ada satu kampus besar namanya Jamiatul Iman. Kampus bagus sekali. Banyak melahirkan ulama-ulama yang memang dikirim dari berbagai negara. Nanti pulang ke negara masing-masing jadi ulama besar. Ya. Nah, Jamiatul Iman itu sekarang dibredel, nggak boleh beroperasi. Dan para asatidnya, dakatirnya, duktur-dukturnya, ustadz-ustadznya, ulama-ulamanya itu terusir dari Yaman sekarang, Pak. Gitu. Nah, jadi saya berkeyakinan juga hadis itu benar adanya. Cuma kapan dia berlakunya? Karena hadis itu agak lebih spesifik menyebutkan bahwa kekuatan Yaman itu di akhir zaman berkaitan dengan ketika sudah muncul 12.000 personel tentara ya pasukan mujahidin dari Aden. Aden itu satu wilayah di Yaman yang memang itu basisnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu. Berarti belum matang kan situasinya untuk kita menganggap Yaman yang dimaksud hadis itu adalah Yaman yang sekarang. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau Syam boleh jadi yang sekarang ini. Ya, Syam yang dimaksud adalah Syam yang diwakili oleh para mujahidin yang sekarang luar biasa sedang berjuang di Palestina. Begitu. Apa yang menjadi sebab terbelenggunya para pemimpin-pemimpin di negeri-negeri muslim sekarang ini? Ya, jawabannya adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, al-wahan, gitu. Jadi mereka lebih berorientasi kepada dunia ya, penimbang akhirat. Dan mereka sangat khawatir dengan kematian, gitu. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, dan ini nggak heran, nggak mengherankan. Kenapa? Karena Nabi sudah bilang di fase ini yang akan muncul adalah mulkan jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Kenapa memaksakan kehendak mereka? Ya karena mereka hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sedangkan kehendak mereka ditentukan oleh siapa? Oleh kehendak yang bisa ngatur mereka, gitu. Siapa? Ya bisa oligarki, bisa elit global, ya kan, bisa penguasa-penguasa dunia yang sekarang ini bersekutu dengan Yahudi, ya dan seterusnya. Gitu. Itu ininya, logikanya seperti demikian. Ya kalau seandainya penguasanya itu model yang nggak punya penyakit wahan, masya Allah. Ya. Nah karenanya ini terkait dengan pertanyaan yang kedua ya, pertanyaan kedua. Terus bagaimana caranya kita menguatkan ya sistem? Ya jawabannya adalah nggak bisa dimulai dengan cara lain kecuali dakwah dan tarbiyah. Ya, kita harus educate umat ini untuk memahami, karena tidak mungkin sistem Islam itu tegak sebelum hadir manusia-manusia yang faham Islam dengan kelengkapannya, begitu. Ya, jadi harus ada pendidikan, proses pembinaan, pendidikan, pengkaderan ya, edukasi gitu, edukasi. Nah, di antara edukasinya itu ya seperti majelis talim seperti ini. Ini harus disebarluaskan pemahaman bahwa kita jangan terjebak selalu mikirin siapa sosok yang pantasnya mimpin kita. Sebelum kita bicara sosok, kita harus bicara sistem kepemimpinannya kayak apa. Karena hadis tadi itu membicarakan sistem kepemimpinan. Ya, jadi saya kembali lagi kepada pembahasan tadi ya. Ini kan Nabi menjelaskan bahwa umat ini sejak dari awal Nabi diutus sampai menjelang kiamat berakhir itu akan melewati 5 babak, 5 fase. Dan uniknya hadis ini, setiap fase disebut oleh Nabi sesuai dengan karakteristik sistem kepemimpinannya. Sistem kepemimpinannya, gitulah. Nah, Nabi katakan sistem kepemimpinan pertama namanya an-nubuwah, sistem kenabian. Dan pastinya ini sistem kepemimpinan terbaik dong. Kenapa? Karena Nabi langsung yang jadi pemimpinnya, sosoknya kan begitu, gitu. Dan ini nggak bisa ditiru, nggak mungkin bisa ditiru. Tapi ada sistem berikutnya yang kedua,
namanya sistem khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian dalam kepemimpinannya. Dan ini diwakili oleh siapa, atau telah dijalankan oleh siapa? Oleh 5 sahabat mulia, semuanya penghuni surga dijanjikan oleh Nabi: Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali, ya kan? Gitu. Nah, mereka ini dijuluki khulafa ar-rasyidin, khalifah-khalifah yang terbimbing oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi sampai mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu alaikum bin nawajid. Ya, kata Nabi, ikutilah sunnahku dan sunnah para khalifah-khalifah yang terbimbing, yang mendapat petunjuk, ya, dan hendaknya kalian gigit sunnah-sunnah kami, ya, dengan geraham kalian. Jadi artinya apa? Nabi memberikan legalitas bahwa kalau mau nirulah zaman Nabi, ya, atau nirulah zaman khulafa ar-rasyidin, begitu. Karena ini adalah era yang paling ideal, gitu loh. Dan era yang paling ideal ini nggak lama, cuma 40 tahun. Nabi mimpin 10 tahun di Madinah dan 30 tahun para khulafa ar-rasyidin. Nah, setelah itu kata Nabi, muncul sistem kepemimpinan yang julukannya mulkan adon, raja-raja yang menggigit. Nah, realitas sejarah membuktikan apa? Di masa mulkan adon itu, umat Islam tetap pemimpin tertingginya gelarnya khalifah. Kalau pemimpin tertinggi gelarnya khalifah, negaranya sistemnya namanya apa? Khilafah, ya kan? Tapi kenapa Nabi sebutnya mulkan adhan? Kenapa Nabi nggak bilang ya khilafah ala minhajin nubuwah tetap gitu? Enggak, karena apa? Itu era khilafah yang nggak ala minhajin nubuwah. Ada sedikit catatan gitu loh. Catatannya adalah di era tersebut pergantian khalifah ke khalifah berikutnya nggak lewat musyawarah, nggak lewat mufakat, nggak lewat baiat, tapi lewat apa? Sistem turun temurun, waris mewarisi, kayak kerajaan gitu loh, ya kan? Dan para khalifah itu sangat berbeda-beda, tergantung apa? Tergantung tingkat gigitnya. Raja-raja menggigit. Kalau gigitannya kencang pada Quran dan Sunnah, jadilah dia khalifah yang walaupun era mulkan adon, khalifah yang adil. Kayak Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz kan di era mulkan adon, tapi dia cemerlang kan? Karena apa? Karena dia menggigit ketat gitu Quran dan Sunnah. Tapi banyak juga khalifah-khalifah yang longgar gigitannya pada Quran dan Sunnah, sehingga menjadi khalifah-khalifah yang maaf zolim. Itu realitas sejarah. Nah, tapi masih mending tenimbang babak keempat. Di babak keempat bahkan Allah Ta'ala mengatakan ini babak mulkan jabariyah, babak sistem kepemimpinan di mana penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak, dan kehendaknya bukan kehendak Allah dan Rasulnya, gitu loh. Nah, berarti kan kita harus didik umat ini, ayo kita menuju kepada sistem kepemimpinan yang ideal. Yang ideal itu apa? Khilafah ala minhajin nubuwah. Masa kita kembalinya ke mulkan adon? Enggak dong. Ya, dan enggak ada hadisnya. Nabi enggak ada bilang setelah mulkan jabriyah muncul mulkan adon dulu, baru kemudian khilafah ala minhajin nubuwah. Enggak ada. Makanya kita punya keyakinan kuat, setelah era yang sangat gelap ini akan muncul era yang sangat terang nanti. Enggak pakai perantara gitu loh. Benar-benar dari era. Ya, makanya Nabi mengistilahkan kalau Al-Mahdi muncul, tadinya penuh kezoliman merata memenuhi bumi, sedangkan Al-Mahdi mimpin keadilan merata memenuhi bumi, kan gitu. Sangat kontras gitu. Ya, nggak perlu pakai jembatan-jembatan, nggak ada jembatan. Itu langsung aja. Gitu. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, ini lewat edukasi, lewat pendidikan, lewat tarbiyah, itu yang paling penting. Bukan dengan cara apa namanya, ya udahlah nggak apa-apa kita ngalah dulu, ya kan, untuk nantinya kita kalau udah berkuasa baru kita pegang, baru kita sebarin Islam. Nggak bisa begitu. Namanya kita bohong dong berjuangnya, gitu. Nggak jujur gitu. Berjuang untuk demokrasi tapi ujung-ujungnya mau negakin Islam, ya bohong dong. Kalau emang mau negakin Islam, bilang dari awal mau negakin Islam sehingga umat ini paham. Oh, mau ke sana kita tujuannya. Ayo rame-rame kita ke sana. Sekalipun lama jalannya nggak apa-apa. Gitu. Karena mendingan lama tapi bener, tenimbang cepet tapi ya palsu. Bener sih bener, menang sih menang tapi palsu menangnya. Dan itu sudah terbukti kan? Terbukti di Mesir, terbukti di Aljazair, ya kan? Sakit hati betul kita dengan itu. Gitu. Baik. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir apa tadi? Ya, jadi begini. Pembahasan tentang hal ini sudah saya sampaikan pada pembahasan tentang nubuah perang akhir zaman. Jadi di dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, Syekh Mubayyad itu menerangkan bahwa ada tanda-tanda pendahuluan sebelum munculnya Al-Mahdi. Nah, salah satu tanda itu adalah munculnya Taifah Mansurah, ya,
kelompok yang terus-menerus mendapat pertolongan dari Allah, dengan kata lain kelompok yang terus-menerus menang, dan mereka tidak bisa dianiaya, dizolimi oleh siapapun kecuali yang mereka mengalami musibah-musibah kecil begitu. Nah, siapa ini Taifah Mansurah? Yang pasti Taifah Mansurah itu disebutkan oleh Nabi akan muncul di wilayah Syam. Nah, sehingga diantara yang kita yakini Taifah Mansurah ya mujahidin Gaza ini sekarang. Ini Taifah Mansurah nih. Kelihatan 125 hari berperang, ya kan? Itu nggak ada kamus kalah, yang ada tuh kamus menang terus. Cuma kita semua tertipu ngelihat dari sudut kemanusiaan. Kalau ngelihat dari sudut kemanusiaan, yang ada adalah sedih doang gitu. Ya, ngelihat anak kecil mati, ngelihat wanita mati, ngelihat rumah hancur, ngelihat orang kelaparan, ngelihat orang kehausan, kan gitu. Ya karena kita sibuk dengan berita-berita soal kemanusiaannya doang, yang bikin kita jadi kayak merasa nggak berdaya gitu kan. Tapi kalau kita ngikutin berita di front pertempuran, ya kan, tempat di mana bertemu pihak yang bersenjata mujahidin dengan pihak bersenjata tentara Israel, itu beritanya semuanya kemenangan terus bagi mujahidin dan kekalahan terus bagi pihak Israel. Ya artinya apa? Artinya kita harus optimis bahwa sangat mungkin pasukan mujahidin di Syam sekarang inilah Taifah Mansurah. Nah, yang kedua, Taifah Mansurah yang sangat mungkin adalah mujahidin Afgan. Karena terbukti mereka diinvasi sama Soviet, adik kuasa blok timur, ya kan, 11 tahun terusir akhirnya. Ya. Dan bahkan terusirnya bukan saja dengan mujahidin Afgan, tapi seluruh kaum muslimin, pemuda-pemuda yang punya semangat jihad berdatangan dari negara Arab, dari Asia Tenggara, ya kan, sehingga menjadi eksperimen jihad di era modern yang pertama di bawah ajakannya Abdullah Azzam, ya Masya Allah. Dan bukan hanya Soviet, kemudian blok barat, ya kan, Amerika Serikat dan NATO-nya 20 tahun bercokol, 20 tahun bercokol ya di Afghanistan, terusir juga Masya Allah. Nah, sehingga kuat dugaan bahwa Ashabu Rayatus Sud, pasukan yang mengibarkan bendera hitam yang nantinya akan termasuk tahrir Masjidil Aqsa, membebaskan Masjidil Aqsa, itu datangnya dari situ. Ya, karena di dalam hadisnya diisyaratkan datang dari negeri yang namanya Khurasan. Nah, Khurasan itu ibaratnya namanya mirip dengan Syam. Zaman dulu, zaman Nabi, itu wilayah yang luas tuh namanya Syam. Kalau sekarang udah terpecah-pecah, ada Suriah, ada Lebanon, ada Palestina, ada Jordan. Nah, begitu juga dengan Khurasan. Khurasan tuh dulu wilayah yang luas sekali. Ada Afghanistan, ada Tajikistan, ada sebagian Iran, ada sebagian Pakistan. Itu semua wilayah Khurasan. Tapi jantungnya itu Afghanistan. Begitu. Nah, sehingga kita boleh duga kuat bahwa mujahidin Afghanistan inilah yang mungkin nanti akan menjadi Ashabur Rayatus Sud, ya. Dan kemarin sudah terbukti juga, di antara tanda-tandanya udah mulai kita cium-cium baunya, kan gitu. Atau lebih tepatnya kita cium aromanya gitu, bukan baunya ya, karena wangi sih. Gitu. Ketika Saudi mengundang negara-negara OKI, organisasi koordinasi Islam atau konferensi Islam, ngumpul membahas Palestina, ya cuman Afghanistan satu-satunya yang nggak ngirim utusan, karena dia bilang apa? Nggak usah ngasih tahu kami di mana tempat rapatnya, yang penting tempat ngumpulnya tentara di mana, kan gitu. Masya Allah, ya. Yang satu-satunya ya negeri Muslim yang terang-terangan nggak usah pakai perundingan lah, udah sekarang kita di mana duduk, kita ngumpul, ya kan, pos ngumpulnya kita para tentara mujahidin untuk ngebantuin Palestina, kan terang-terangan kan. Masya Allah. Pada prinsipnya sebenarnya apa yang kita alami sekarang ini kan nggak bisa terlepas dari kemajuan teknologi, Bu. Jadi efek dari kemajuan teknologi memang munculnya berbagai kemudahan, ya. Bahkan kita sekarang juga lihat ya, ada informasi kalau orang mau tawaf ya di Masjidil Haram itu ada kendaraannya kan, kendaraan buat tawaf kan, ya. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan hal itu, sebenarnya ini bagian dari realitas perjalanan dunia, perjalanan umat manusia. Ketika peradaban semakin meningkat, terutama teknologinya, ya wajar di mana-mana terjadi banyak kemudahan. Nah, karenanya benar pertanyaan Ibu itu benar sekali. Apakah ada hal lain yang bisa kita kerjakan untuk membuat kita tetap bisa menikmati napak tilas bagaimana Nabi dahulu umroh, bagaimana Nabi dahulu haji, ya. Nah, cuma kan masalahnya ketika orang pergi umrah, pergi haji, ada aturan-aturan juga yang harus diikuti kan di sana gitu. Bisa saja misalnya seorang umroh gitu kan, supaya bisa merasakan napak tilas yang Nabi dulu alami, dia nggak mau naik kereta cepat, ya. Kalau perlu dia nyewa kuda, naik kuda gitu, ya kan, dari Madinah ke Mekah.
Cuma apa iya itu bisa dia jalankan sekarang? Apakah mungkin? Gitu. Sedangkan kemarin 212 saja ketika ada orang naik kuda dari apa namanya, dari Depok, ya kan, supaya dia bisa lolos dia harus ngaku saya dari Kelapa II. Oh iya, oh dikirain ini apa namanya, Brimob gitu, padahal swasta itu, ya kan, naik kuda gitu. Jadi banyak aturan Bu sekarang, ya, banyak aturan yang seringkali memang ngadi-ngadi gitu, yang membuat kita merasa ini diri kita nih bagaimana bisa merasakan napak tilas Nabi dahulu kala, karena memang beda, zaman kita beda. Sekarang ini kita hidup di zaman yang sangat berbeda, dan qadarullah ini zaman babak paling kelam lagi, ya kan. Dan kita nggak bisa pungkiri bahwa yang berkuasa sekarang di Arab Saudi juga seorang penguasa yang kelihatannya sudah sangat terbaratkan kan, gitu. Malah saya dengar bahwa bulan Ramadan 1445 Hijriah ini akan menjadi bulan Ramadan yang sangat beda dengan bulan Ramadan sebelum-sebelumnya di Mekah Madinah, karena pemerintah Arab Saudi sudah terang-terangan mengatakan nanti bulan Ramadan 1445 Hijriah di Masjidil Haram nggak boleh ada yang namanya buka bersama, ya kan, di dalam masjid maupun di luar masjid, di terasnya itu nggak boleh. Itu bayangkan, ya. Terus setiap tahun itu biasanya ada masjid-masjid tertentu selain Masjid Nabawi, Masjidil Haram, yang imam tarawehnya itu sangat disukai apa namanya, lantunan tilawahnya, ya kan, memimpin sholat tarawehnya itu sampai disiarkan seluruh dunia, ya. Jadi bukan hanya dirilai di Saudi, tapi di seluruh dunia dirilai. Nah itu sekarang nggak boleh, begitu. Jadi memang kita ini berada di satu zaman yang penuh fitnah gitu loh Bu, ya. Jadi kalau Ibu ingin menghayati napak tilas Nabi dalam berumroh, dalam berhaji, ya barangkali kita harus bikin kegiatan-kegiatan tertentu yang bisa membuat suasana seperti itu. Tapi yang jelas sekarang memang karena kemudahan yang dihasilkan dari teknologi canggih, akhirnya suasananya menjadi beda sekali, gitulah. Ya, saya kira apa namanya, kita nggak perlu juga kemudian jadi merasa kalau gitu nggak usah haji deh, kalau gitu nggak usah umrah, jangan juga begitu, ya kan. Ya sudah, nikmati saja apa yang ada sekarang ini, sambil kalau perlu ya kita bikin apa kegiatan-kegiatan yang membuat kita merasa lebih katakanlah lebih payah gitu, lebih sulit, silahkan saja, ya kan. Itu tergantung keinginan masing-masing, ya kan. Karena memang kaidahnya dalam fikih itu kan al ajru hasabil masyaqqah, pahala yang bakal diterima seseorang berbanding lurus dengan kesulitan yang dia hadapi. Itu benar, memang seperti itu. Itu makin sulit hidup seseorang, semakin besar ganjarannya. Ya kayak kita ini jauh lebih ringan hidupnya daripada saudara-saudara kita di Gaza. Tapi saudara kita di Gaza kalau mereka sabar, pahala mereka jauh lebih tinggi dari kita. Karena kita hidup dalam kenyamanan, dalam kemudahan, begitu. Ya.